Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Haleluya, kita kembali berjumpa dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat hari ini. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Haleluya, semua sehat, semua diberkati Tuhan. Kalaupun ada flu jangan takut. Tuhan ada di dalam keluarga saudara. Tuhan ada di sana, tidak akan ada virus yang menempel sedikit pun. Ada Yesus, ada Roh Kudus yang membersihkan di dalam kehidupan, di dalam atmosfer keluarga Bapak Ibu. Haleluya. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian dan juga kita sembah Dia. Amin. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita ada, kita bisa bersama-sama kembali dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Amin, amin. Karena mari kita mengikuti Yesus dengan kesungguhan hati. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Kalau kami hari ini boleh ada bersama-Mu, kami boleh bersama-sama memuji, menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua amarahmu, hidupku. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang menang selalu. Itulah kekuatan hidupku. Ku lepas semua anugerah-Mu.
kehendaknya hidupku, mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya, 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 haleluya. Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pengorbananmu yang begitu besar bagi kami Bapa, yang tiada dapat tertandingi ya Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan bagimu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu Bapa bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku puji Engkau Yesus, ku puji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih buat pengorbananmu. Bapa, terima kasih buat cintamu. Bapa, terima kasih buat kasihmu. Kalau kami hari ini ada, itu semua karena anugerahmu Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, pimpin dan bimbing kami terus Bapa, agar kami memperoleh hati yang bijaksana, hati yang penuh pengertian, hati yang penuh dengan cinta kasih Bapa, untuk kami bagikan kepada semua mereka. Bapa, terima kasih perbuatan ajaibmu Bapa, yang menjadi cermin yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau duduk manis di bawah kaki-Mu saat ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau terima setiap janji-janji-Mu, sehingga kami tidak takut dalam segala hal, sehingga kami tidak cemas, sehingga kami tidak bingung Tuhan. Tetapi kami mau duduk manis Bapa, untuk belajar, mengerti lebih dalam lagi. Dan kami akan lakukan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Karena semua rencana-Mu adalah yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba-Mu siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang siap mendengar firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin.
Bapak Ibu, kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberi judul Damai Sejahtera Yesus. Waduh, apa sih maksudnya damai sejahtera Yesus itu? Apa yang dialami oleh Yesus, biarlah kita juga mengalaminya. Amin. Masalah boleh datang, silih berganti, begitu banyak. Terlebih saat-saat pandemi seperti ini, virus corona masih saja berkobar, belum berakhir. Tetapi jangan ada ketertekanan. Biarlah damai sejahtera yang Yesus miliki, saudara juga memilikinya. Karena penderitaan yang kita rasakan saat ini tidak seberapa dibanding dengan penderitaan Kristus. Mari kita membaca di dalam Matius 16. Matius 16 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama ya di sini. Dalam judulnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Penderitaan Yesus berarti Yesus pun mengalami penderitaan yang luar biasa. Kalau penderitaan kita mungkin saat ini karena kita tidak bisa bekerja, banyak yang di PHK, ada yang bisa bekerja tapi terbatas, ada yang punya duit tidak bisa kemana-mana, harus ngumpet di rumah dan yang lain sebagainya. Tapi puji Tuhan ya, hari-hari ini sudah semakin longgar dalam segala peraturan karena COVID-19 ini. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya akan terus menemani saudara dalam renungan kita sehat, kita kuat di saat-saat kita harus di rumah saja. Kita lebih enak hari ini loh. Kenapa hari-hari ini? Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu hadir di rumah saudara. Masa Bu? Iya, dia hadir di rumah saudara dan hari ini Yesus memberitahukan kepada kita semuanya damai sejahtera Yesus. Yesus memiliki damai sejahtera. Saudara-saudara yang ada di rumah pun yang sudah didatangi, dihampiri, dikunjungi oleh Yesus sendiri, oleh Roh Kudus sendiri, milikilah damai sejahtera itu. Amin. Haleluya. Yuk kita masuk yuk ke dalam ayat 21 sampai ayat 28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Jadi dia sudah tahu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sudah tahu rencana Allah di dalam dia. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Katanya Petrus. Petrus memakai pikirannya sendiri. Petrus memakai dagingnya sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menghadapi satu masalah, kalau itu memang yang dari Tuhan, jadilah menurut kehendaknya. Amin. Ketika menjadi kehendaknya, kita akan lanjut. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, perhatikan baik-baik supaya dilingkari. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis. Nah, enyalah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Manusia mana sih mau menderita? Manusia mana sih mau terbebani? Tetapi kalau Allah sudah merencanakan yang sedemikian, kita harus mengikuti. Amin. Tahukah engkau bahwa engkau adalah sahabat sejati Allah? Nah, lakukanlah yang baik. Amin. Nah, ternyata yang dikatakan Petrus itu Yesus menghadapnya, enyalah iblis. Kamu itu dipakai oleh iblis untuk menghalang-halangi aku. Kamu adalah batu sandungan buat aku. Karena apa? Karena Petrus memikirkan daging, tetapi Yesus memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Maukah saudara juga mengalami sedemikian di hari-hari yang sukar seperti ini? Ada yang bekerja seminggu hanya masuk 3 kali, otomatis gajian itu dipotong. Yang seharusnya 10 juta jadi cuma tinggal 5 juta. Nah, itu kan sudah
berat rasanya ya, tetapi percayalah, ketika saudara tinggal di dalam Yesus, damai sejahtera tetap ada. Percayalah, Tuhan akan memelihara engkau dengan caranya. Ada damai sejahtera. Ketika damai sejahtera itu ada padamu, maka engkau pun akan menikmati berkat-berkat Allah. Lalu Yesus ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Apa maksudnya mengikuti? Apa yang Tuhan mau dalam segala perencanaan Tuhan pasti adalah yang terbaik, sekalipun itu sukar, sekalipun itu tidak nyaman, tetapi ayo wis kita melangkah aja. Percayalah, damai sejahtera itu tetap ada. Saudara pernah merasakan masalah datang silih berganti, mungkin uang juga sangat terbatas, di sisi lain susah, tetapi di sisi kanan ada damai sejahtera. Pernah mengalami itu? Saya seringkali mengalami seperti itu. Ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Nah, ini peringatan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Amin. Apa maksudnya? Kalau itu memang menjadi kehendak Tuhan dan saudara melakukannya dengan sukacita, memberikan dengan kelegowoan, maka itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita menyenangkan hati Tuhan, saudara akan memperoleh semuanya yang indah dari Tuhan sendiri. Ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Tuhan, oleh Yesus sendiri di dalam kebenaran firman-Nya. Jadi aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Jadi tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang ke dunia. Ketika kita memiliki hal yang sedemikian, percayalah ada damai dan sejahtera itu. Ayo kita lihat ke dalam Lukas terlebih dahulu. Kita lihat di dalam Lukas 9 ayat 51, Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Jadi Tuhan diangkat ke sorga dan ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Kenapa? Karena penganiayaan terjadi di Yerusalem. Kita lihat di dalam Matius 16 sekarang. Kita kembali ke Matius 16 yang tadi di ayat 21 dan 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Semua Tuhan Yesus sudah tahu dalam arah perjalanannya. Tetapi di sini dikatakan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yohanes 14 ayat yang ke-7. Mari kita melihat ke dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan Yohanes 14 27. Yohanes 14 ayat 27. Ayo kita perhatikan penderitaan Yesus. Yesus sudah tahu sudah. Dari awal pembacaan kita dari Matius 16 ayat 21 tadi kita sudah tahu ya bahwa Yesus itu mengerti, dan kita sudah melihat yang ada di dalam Yohanes 14 ayat 27. Nah, sekarang
kita membaca di dalam Yohanes 14 ayat 27. Ayo. Di sini dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan, kata firman Tuhan, kata Yesus sendiri, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan memberikan damai sejahtera buat kita, dan Tuhan berpesan, jangan gelisah dan gentar hatimu. Apapun yang terjadi, penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan penderitaan Yesus. Bahkan Yesus sebelum menderita, dia sudah diberitahu dahulu oleh Allahnya. Seperti kita saat ini zaman Roh Kudus sudah memberitahu terlebih dahulu kepada kita. Ketika Roh Kudus memberitahu kepada kita, ikutin aja, mengalir saja dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Dan itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan buat setiap kita, anak-anaknya. Amin. Tetapi damai sejahtera yang luar biasa yang Tuhan berikan tidak pernah diberikan oleh dunia itu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan, tabahkan hatimu saudara, karena mungkin Allah akan meredakan amukan api apapun kepadamu. Kita tidak mengerti, tetapi tabahkan hatimu. Kenapa? Karena damai sejahtera ini Tuhan sudah tinggalkan buat kita. Dilingkari ya, Yohanes 14 ayat 27 ini. Percayalah dengan apa yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-27 sudah dilingkari, nanti itu dibaca. Jadi kalau saudara dalam amukan masalah, dalam amukan api, katakan seperti itu ya, yang memanaskan, yang menakutkan, yang mengerikan, tetapi percayalah bahwa damai sejahtera yang Tuhan janjikan itu ditinggalkan bagi saudara semuanya. Amin. Kita bisa melihat damai sejahteranya dalam kebulatan tekadnya untuk pergi ke Yerusalem, walaupun dia tahu bahwa dirinya akan menderita dan mati. Tetapi Tuhan lakukan itu karena dia tahu segala rancangan itu adalah dari Allah. Buat siapa? Buat kita. Penderitaan yang ditanggung oleh Yesus itu buat saudara dan saya, sehingga dia mati di kayu salib. Allah memiliki satu tujuan melalui kelahiran Yesus. Sejak dari datangnya malaikat Gabriel kepada Maria itu sesuatu yang mustahil, itu sesuatu anugerah yang besar. Buat siapa? Buat kita, buat saudara dan saya. Tanpa ada kelahiran Yesus, kita tidak hidup dalam zaman anugerah seperti hari ini. Masalah boleh datang, kesukaran boleh ada, tetapi justru dalam kesukaran yang seperti ini Tuhan menyatakan melalui setiap firman-Nya yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Maka dari itu kuatkan, jangan gelisah. Jangan gelisah, teguhkanlah hatimu dan jangan gentar hatimu. Itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Amin. Damai sejahtera Yesus menahan setiap bentuk ujian serta setiap keletihan. Itu damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita. Itu yang memberikan pertahanan buat kita dalam membentuk ujian serta setiap keletihan pada saudara. Amin. Saudara saat ini sedang letih, saudara saat ini sedang jenuh, saudara saat ini sedang kacau, saudara saat ini sedang dalam kebingungan, tidak tahu arah, tetap bersandar dan melekat kepada nama di atas segala nama, yaitu Yesus. Di sana ada damai sejahtera. Maka dari itu firman Tuhan di dalam Yohanes mengajarkan kepada kita, jangan gelisah hatimu, jangan gentar hatimu, karena ada damai yang Tuhan berikan. Karena Tuhan tahu keletih lesuan kita saat-saat ini. Tuhan tahu kelelahan kita, Tuhan tahu kesedihan kita, Tuhan tahu keputusasaan kita. Mari jangan putus asa, tetap semangat,
Di dalam perenungan kita sehat, kita kuat. Di sini banyak kekuatan-kekuatan yang Tuhan berikan, yaitu melalui damai dan sejahtera yang dari Allah sendiri. Dan damai itu tidak akan berakhir. Itulah damai sejahtera yang Yesus katakan, ku berikan kepadamu damai sejahtera. Amin. Dilingkari ya di dalam Yohanes 14 ayat 27 tadi dilingkari. Dan itu ucapkan setiap hari. Di mana bercermin di depan cermin. Katakan, damai sejahtera Tuhan tinggalkan bagi saya. Damai sejahtera Tuhan berikan kepada saya. Dan apa yang Tuhan berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada saya. Maka dari itu, hai jiwaku, janganlah kau gelisah. Hai jiwaku, janganlah gentar hatimu. Amin. Kita harus berani memperkatakan itu. Sudah dilingkari atau dikasih tanda, kalau yang bawa Alkitab, yang bawa HP bisa mencatat dan itu dilingkari. Mulai hari ini hafalkan itu, perkatakan di depan cermin. Maka engkau akan memperoleh kekuatan yang baru. Amin. Ujian apapun akan terlewati. Saya tulis di sini, di dalam catatan saya tulis, entah ujian yang kita alami besar atau kecil, kita dapat mempercayai Yesus yang memberi kita damai sejahtera di tengah-tengah ujian tersebut. Saudara setuju dengan catatan saya? Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ketika saudara mengamenkan, itulah iman saudara. Maka saudara mampu untuk melewatinya. Dan berkat Tuhan datang kepada saudara. Ketika Yesus menguasai hati. Ketika Yesus menguasai hati saudara, damai sejahtera bertakhta di dalamnya. Jangan tutup pintu hatimu untuk Yesus datang kepadamu. Saat ini Yesus ada di rumahmu, bersama dengan Dia lakukan suatu perkara yang besar, yaitu apa? Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sendiri tinggal di dalam kehidupan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya damai sejahtera yang daripadamu adalah damai sejahtera yang murni, Bapa. Kami percaya anak-anak-Mu memiliki kekuatan yang ekstra, Bapa, yang supranatural dari Engkau sendiri di dalam nama Yesus. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang melampaui segala akal dan pikiran manusia tinggal di dalam kehidupan mereka masing-masing. Saudara yang percaya, mari katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.